kesucian yang nggak perlu diusahakan. Ya kan? Ya dong, gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau nggak lucu itu udah pasti. Pegang aja itu. Nggak ngapa-ngapainnya udah pasti nggak lucu. Jadi nggak usah mikirin. Nah, udah. Ketika lu berusaha, ya udah. Kemungkinan lucunya makin apa namanya? Semakin mengenal lagi satu sama lain, semakin kompak. Ya itu aja sih dari saya mah ya. Maksudnya yang ditakutkan dari setiap kompetisi itu kan selalu hal yang buruknya adalah yaitu tadi kita berdoa ngapain berdoa Terapido Kuningan, Komisiku Ngamprang. Oke, tepuk tangan dulu untuk MC kita. Oke, ternyata yang baru sadari ini adalah MC duo yatim. Yatim juga ya? Yatim juga. Oke, terima kasih untuk terima kasih untuk teman-teman dari Stand Up Indo Cirebon. Respect. Dan kali ini kita ada di Grand Final. Tempatnya di mana? Di teman asik. Teman asik, tepuk tangan untuk teman asik. Terima kasih Om Ogas untuk tempatnya yang sangat luar biasa. Owner kita tepuk tangan. Berikan persembahan tepuk tangan untuk Om Ogas. Asik ya, ada yang makan. Terima kasih ya. Dan juga kita ada berapa peserta sekarang? Sekarang tinggal 3. 3 peserta dari Tiga-tiganya Pak Menteri. Tiga-tiganya Bapak Menteri. Kita dari 14 besar ya, Om ya. 14 besar. Sekarang disaring. Enggak ada. Ada 3 dong, Om. 3. Nanti kita akan perkenalkan, oke? Kita akan perkenalkan. Tentunya kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendukung acara. Tanpa adanya pendukung acara ini tidak berlangsung. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jil Foto dan Nonalian. Oke, jadi untuk mau dokumentasi ini foto-foto wedding ataupun event-event lainnya ada Zil Foto dan juga Nona Taichan, Nona Rina di Jalan SM Arta Dinata ya, Komplek Mayang Catering. Ada siapa lagi ya? Ada ini sponsor kita Pak. Sponsor kita selanjutnya ada siapa? Ada Juragan Barbecue sama Teras Cukur. Salah dong. Oh, bukan. Salah. Yang benar apa? Ada Juragan Teras sama Cukur Barbecue. Salah. Yang betul ada Teras Barbecue dan Juragan Cukur. Kalau kalian mau nge-grill barbecue, nah sambil nyukur bisa Di Juragan Teras Barbecue. Teras Barbecue dan Juragan Cukur ya. Oke, selain itu juga kami mengaturkan terima kasih banyak untuk tempat yang sangat luar biasa dari teman Asiku Kuningan. Instagramnya ada tuh teman@teman.asiku.kng. Tepuk tangan sekali lagi. Mantap. Keren ya. Selain itu juga kita terima kasih untuk beberapa tempat yang telah kita singgahi. Ada Kopi IU, ada KD kita, Makaya Kopi, ada Bar Kopi, ada Markas Kopi, dan terakhir Grand Final di Asiku Kopi. Ada lagunya kan? Sing asik, sing asik. Oke, mantap. Dan juga media partner kita ada Info Kuningan dan Kuningan Ngamprang. Info Kuningan dan Pesona Kuningan juga nanti ada Kuningan Mas ya. Nanti ada Kuningan Mas. Apa tuh? Ini seru sekali karena kita melihat berbagai perkembangan. Jadi hasil dari komisiku ini mudah-mudahan setidaknya kita komik-komik Kuningan itu bisa lebih banyak lagi nabung materi lah. Iya, kalau jaminan tidak lucu kan itu pasti ya. Pasti, tapi setidaknya kita punya materi. Punya materi banyak ya. Materi yang tidak lucu.
Bukan hanya ngomong nggak ini. Oh, iya. Oke. Ini. Kita akan perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Karena ada peribahasa. Apa tuh? Tak kenal maka tak. Saya. Oke, betul sekali. Ya. Jangan berharap. Jangan berharap. Bikin belok lo. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan dulu untuk perkenalan 3 peserta di Grand Final Komisi Kedua 2023. Ini ya. Tampilkan dulu ini yang pertama, ini dia. Ato. Ini lo sini Bang. Oke. Di Ya. bawah, di bawah Bang. Oke. Dari segi style udah keren. Keren. Ya. Sepatu, celana, pakai jas kepala sekolah. Iya. Oke. Pakai topi. Kopi orang mancing. Oke. Keren. Keren. Untuk peserta yang kedua, ada siapa? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ali Ditya. Oke, mantap. dari setelahnya kita lihat tuh. Ini ada apa ya? Anak popang banget nih. Popang yang gini ya. Popang banget. Bajunya yang nggak pernah diganti. Sama di antara pakai topi sama kan? Iya. Oke. Selanjutnya kita panggil Panggilkan. Momika. Yang ketiga berikan tepuk tangan yang meriah untuk Chris Tipsy. Oke. Udah kocak nih dari yang Brazil udah kocak. Mantap. Guys, Chris and Happy Nyayur. Mengganggu vibe sih itu Pak. Oke, sudah ada 3 peserta di rapat ini semua berikan tepuk tangan untuk 3 komika yang akan tampil nanti. Oke. Siapa di sini yang mendukung Chris? Siapa nih? Mantap. Siapa? Ya, oh itu CS Kuntul, CS Kuntul. Siapa di sini yang mendukung Ato? Siapa yang di sini dukung I'm sorry? Punchline lain diambil. Sorry. Siapa di sini yang dukung? Enggak. Kosong. Siapa di sini yang dukung Aldi? Banyak, terima kasih, respect. Buat teman-teman yang mau upload foto, mau video ya, Video. yang mau upload video silakan, tapi tolong di mute ya, tolong di mute saja, jangan sampai ada suaranya, diganti saja sama lagu ya, lagunya tadi atau Emang ada di Instagram? ada di Instagram, Ada. saya aja atau Upin Ipin ada keluar nanti. Jadi Iya. untuk teman-teman yang hadir di sini terima kasih, jangan lupa tandai Instagramnya @teman.asik. Ada juga @standupindo_kng dan Iman Ugos. @ilham nyetrum. Ada nggak Ilham? Enggak. Punya Instagram nggak? Punya dong. Apa nama Instagramnya? Ilham BHFR Oh, susah banget. Oke, alay. Itu ada ini juga jil foto dan naringan barangkali boleh tag ya. Oke, jadi untuk teman-teman di sini kembali lagi respect, terima kasih atas kehadirannya. Boleh silakan untuk upload story, tapi untuk video tolong untuk di mute ya. Iya. Tahu di mute kan? Kan ada kan pejabat yang suka mute mic? Ya. Au. Apa? Di mute. Oke. Di mute. Oke, terima kasih untuk 3 peserta. Kami persilakan untuk dapat kembali ke alamnya. Mantap. Kembali lagi. Kembali lagi. Kopi asik banget ya. Pokoknya mantap. Oke, kita akan sambut untuk the first performer. Oke, Grand Final Komisiku 2023 spesial persembahan Dari Zil Foto dan Nona Rian. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ato Kato.
Datun dulu Cikaracak, Ninggang Batu, Jadi Gresik, Samudra Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman asik keprok barudak. Saya Ato, Ketua Stand Up Indo Kuningan. Final komisiku ini bagi saya ajang adu gengsi. Apalagi hadir teman-teman dari Stand Up Indo Majalengka, katanya hadir tapi sekarang nggak hadir, fake lah anjing. Yang selanjutnya ada dari teman-teman Stand Up Indo Cirebon. Ada Mas Najib, Mas Rian, sebelahnya Mas Rian yang pakai baju ini Mas siapa Mas? Saya nggak tahu Mas Anda siapa. Pulang Mas, bicarain ibu. Udah meninggal, ibu udah masuk. Suruh nyusul berarti. Biar ketemu di neraka. Iya. Ini kehadiran teman-teman Stand Up Indo Cirebon tuh bukan respect, tapi fake anjing. Serius. Apalagi tuh saya sering kesel gitu sama senior-senior dari Stand Up Indo Cirebon. Nah, valid. Ke Stand Up Indo Kuningan tuh kayak ngerasa lebih superior gitu. Kayak ini memandang sebelah mata. Ini ibarat kita lagi diajak ngobrol sama Pak Reno. Ada Pak Reno ini teman-teman Stand Up Indo Cirebon yang matanya juling alias beleng. Nih kita kalau lagi ngobrol sama beliau ini mata kirinya ke kita, mata kanan ke Luragung. Itu mata apa sen motor ibu-ibu? Ini ngomong-ngomong soal Luragung ya. Bapak saya itu pedagang di pasar Luragung. Di pasar itu pula bapak saya jadi penjudi togel. Teman-teman, togel itu judi nebak 2-4 angka. Nah biasanya bapak saya nebak 2 angka belakang, istilahnya buntut. Heran, buntut kok ditebak? Buntut lagi sok. Masalahnya gini, bapak itu karena sering main togel jadi nyepelein hutang gitu. Nih ngelihat bapak hari ini masang gak tembus, besok masang lagi gak tembus, masang lagi, masang aja terus sampai sambo jago lato-lato. Maksudnya gini, bapak itu kan kepala keluarga ya, nafkahin keluarga, ngasih makan anak istri. Ini malah ngasih makan bandar, malah ngasih makan anak istri bandar. Hei bapakku, bapak Ondo, Ondo bin Raswan, sekalian disebut nasabnya. Gini loh, saya tuh bingung tuh, gimana caranya berhentiin bapak main togel. Sampai akhirnya saya tuh ingat ada lagu judi Roma Irama. Saya sengaja putar depan beliau. Nah tepat pas bagian judi itu menjanjikan kemenangan, bapak ngerespon. Tuh kan Kang Haji aja nyaranin. Maksudnya gini, ada lanjutannya kan Pak, judi itu menjanjikan kemenangan, bohong. Nah pas bagian bohong bapak keburu masang. Ini saya takut bapak tuh tiada, hutang masih ada gitu. Kalau misalkan takdirnya bapak nggak ada, hutang masih ada, oke. Tapi tinggalin juga dong nomor togel yang bisa tembus. Nih gokil ini, final komisiku tuh gokil sekali gitu. Saya nggak expect, bener-bener nggak jangka gitu. Christian sama Aldi bisa masuk final. Padahal saya berharap di final ini tuh saya lawan Aaron Menaringan. Motor liwat we anjing tonggerang-gerung. Nah teresep aing final lawan Aaron Menaringan gitu. Gini, gokil juga karena di sini kehadiran Fadol. Nih Fadol boleh berdiri dulu Fadol. Nah ini Fadol nih. Fadol nih teman-teman. Fadol ini aslinya Ketanggungan Brebes, tapi ikutnya Stand Up Indo Cirebon. Maksud saya gini, oke sih saya searching gitu, Stand Up Indo Brebes tuh nggak ada, vakum. Lebih aktif Stand Up Indo Ketanggungan. Kuningan, Cirebon, Majalengka Stand Up tingkatnya kabupaten kota, Ketanggungan.
tingkat kecamatan. Maksud saya gini loh, daripada bikin komunitas stand up, mending bikin paguyuban Karang Taruna. Tapi saya nggak kebayang kalau misalkan di Kuningan juga ada gitu komunitas stand up cabang Sindang Agung. Nanti komikannya Ega Dangdut Academy sama Fadol. Asik, respect buat Fadol, tepuk tangan dulu. Iya, ini ngomong-ngomong soal Sindang Agung. Saya tuh tinggal di Desa Taraju, kecamatannya Sindang Agung. Di Kuningan Taraju itu terkenal dengan industri bedog, ya, terkenal dengan bedog. Kalau misalkan saya boleh bilang, Taraju itu jadi pusat industri PBB, perkakas besi baja, bukan PBB yang partai, apalagi partai yang logonya perkakas. Ingat ya, perkakas besi baja. Maksud saya gini. Sekarang itu makin kesini Taraju dengan khas bedognya itu semakin kegeser dengan adanya industri bawang goreng. Ini saya nggak setuju kalau misalkan bedog kegeser sama bawang goreng, itu nggak setuju. Saya nggak siap gitu kalau kita tawuran nggak bawa bedog, bawanya bawang goreng. Kita lebih sangat kalau tawuran bawa bedog ya. Dewan juri rek mere nilai gede taletik sih ya. Tarik di taman perlukan bawang ini dia. Bawa bedog. Orang nih kalau tawuran musuh nih, kalau kita bawa bedog tuh takut sangat. Lah ini bawa bawang goreng. Musuh bukannya takut, lapar. Ini kalau misalkan orang lain ke Taraju segen karena ada bedog gitu, salah dikit takut dibacok. Bawang goreng. Ke Taraju, salah dikit takut ditabur. Heran gitu, maksudnya ini kenapa sih ini gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, tapi toh bawang goreng itu kan usahanya pas kopi, perputaran uangnya cepat, oke. Tapi benar juga sih. Kita kan kalau misalkan makan bakso ya, itu kondimennya kan mie, bakso, bawang goreng. Kita nggak mungkin kan makan bakso itu kondimennya mie, bakso, bedog, samurai, keris papi, badai, sebisi morangnya ngapain woi? Konser di atas mangkok. Tapi saya tuh ini ya, stigma negatif tentang pengusaha bawang goreng itu ada loh di Taraju. Karena pengusaha bawang goreng itu biasanya yang baru usaha cepat kaya. Nah, karena cepat kaya ini diduga pesugihan. Serius. Nih, saya sejak kecil aja dengar ada nih. Kita sebut saja Haji Siul. Karena dia itu gini, diduga pesugihannya sama siluman ulet, disingkat Siul. Jadi kalau misalkan mau pesugihan harus dia tuh gini. Saya nih, kalau misalkan keluarga saya dapat berkat, biasanya berkatnya itu mentahan. Ada mie, ada apa lagi? Teh pucuk misalkan, sama kopi mentahan. Itu tuh sama bapak saya harus jangan dimakan, bilang gitu. Kalau mau dimakan tunggu beberapa waktu. Oke pak, aku tunggu. Udah pak, bisa dimakan. Ini bisa menit anjing. Ini saya tunggu berbulan-bulan sampai si berkat ini tuh produk-produknya kadaluarsa gitu. Oke sih, maksudnya kita bisa mati, tapi bukan karena jadi tumbal, karena keracunan expander gitu. Expander. Ini si Haji Siul ini nih, anjir kocak gitu. Maksudnya pesugihan sama siluman ulet. Kita bukannya kaya, tapi gatel. Masa kita mau kaya aja harus naik ke pucuk daun teh pilihan? Iya. Makanya dia berkatnya ada teh pucuk kan. Begitu, jadi pengusaha bawang di Taraju itu stigma negatifnya pesugihan gitu. Maksud saya gini, tapi dipikir-pikir ya gitu. Orang ikut pesugihan, memilih pesugihan karena dia itu bodoh. Makanya pesugihan itu pasarnya orang bodoh yang pengen cepat kaya.
Orang bodoh pengen cepat kaya. Ini sama aja orang yang tergiur investasi bodong binomo. Orang pesugihan mah kesimpan ulet ya. Ini mah ke Doni Salmanan. Ini saya curiga Doni Salmanan itu presetan dari siluman. Doni siluman yang bener gitu. Coba cek KTP-nya. Berarti pasti di blacklist bank. Pesugihan itu ibaratnya nih, kita mau daftar aja gitu ya. Pendaftaran pesugihan itu ada usaha loh. Kita harus tapak, harus puasa, naik haji, biar setara haji siul. Investasi bodong mah kan dia cuma tinggal mencet-mencet doang gitu kan, depo mencet-mencet doang gitu. Lagian gini, pesugihan mah nih ya, pesugihan mah paling orang yang menyuruhnya itu santai-santai aja. Kalau ini nih investasi bodong, afiliatornya itu kan bisa masuk penjara. Pesugihan mah nggak bisa masuk penjara, Bor. Iya kan, nggak ada tuh orang ketangkep polisi gara-gara ketahuan perjanjian dengan babi ngepet, nggak ada gitu. Nah jujur nih, saya tuh final ini tuh nggak ngejar juara, tapi ngejar hadiahnya. Lumayan kan, ada sertifikat buat nambah ini apa namanya syarat S2 itu. Jujur saya tuh lagi butuh uang gitu, Teren. Jujur, buat modal nikah. Teren kan punya ini ya, WO permaisuri, boleh lah. Saya nggak juara 1 tapi minimal WO aman gitu. Jujur, saya tuh pengen nikah gitu, pengen banget. Karena saya tuh gak kuat sama syahwat gitu. Jujur lah. Saya baca di kitabnya, ada kitab Durratul Uyun. Hukum nikah itu beragam. Ada wajib itu alasannya 2, karena mengharapkan keturunan dan takut berzina. Ada juga makruh. Makruh itu dia tidak mengharapkan keturunan. Nah, nikah takut jadi menghambat ibadah yang sunnah. Tapi ada sekarang yang sudah punya suami tapi tidak mengharapkan keturunan. Itu hukumnya apa? Child free. Child free. Ya. Gini loh. Kata teman saya, nikah itu ibadah. Pertamanya tuh awalnya saya nggak setuju gitu. Nikah ibadah tuh nggak setuju. Karena dia bilang apapun yang dilakukan berdua itu bernilai ibadah. Cek sana anjing. Lamun cekcok kumaha eta ibadah. Berarti lamun jangan cekcok ibadah, Lesti Bilar dia sudah sedang dakwah itu. Ayo nikah. Lagian KDRT itu ada kepanjangannya. Ker dakwah rumah tangga. Gini, pas saya baca kitab Durratul Uyun, ada bab hindari tempat bersenggama, ada. Saya buka, Syekh Ibnu Yamung bertutur, hindarilah tempat bersenggama di atap rumah dan di bawah pohon berbuah. Anjing walau aing ngabenerkeun genteng sange. Aing can ningali gitu, misalkan aya suami istri rumahna bocor, pas bisa diluhureun pasamongan. Naik ke genteng. Pas aing dibenerkeun, mah dia mah. Naon gentengna kurang hiji lain kan dia singsatkeun eta dasterna. Jangan pernah aing ngomong gitu. Terus ada juga tadi kan hindari di bawah pohon berbuah. Atuh. Isaac Newton BG menang teori gravitasi. Lain teori tentang posisi bersenggama. Isaac Newton kalau di bawah pohon apelnya dia ngelambung jorok, mungkin yang terjadi dia nemuin posisi bersenggama. Posisinya ini gaya sama dengan 0. Dan saya tuh gini ya, bangga itu sebagai anak yang lahir di Taraju karena terkenal dengan bedognya. Chris dari Karangmangu terkenal dengan apa? Bata. Di silat bata cuma buat atraksi. Bedog, jangan lawan si Pitung. Kalau si Pitung. Bedog, Aldi dari Manis. Manis paling apa? Terkenal apa? Ikan dewa. Cemen, bedog lawan ikan dewa mah enggak lah.
tinggal di barbecue aja gitu. Terkenal dari manis. Oh, aliran sesat. Pantas Aldi stand up gak pernah sholat. Terima kasih, nama saya Ahmad Suwanto. Dan selanjutnya kita masuk ke komika yang kedua di Grand Final Komisiku 2023 spesial dari Zil Foto dan Nona Ringan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aldi Ditya. Selamat malam teman asik. Berisik bro, kedengeran di sini cuma belonjok. Tadi Ato ngomong katanya saya stand up gak pernah sholat. Saya sholat di sini. Anjir, gak ada yang stand up sholat, gak ada. Ini kenapa lagi nanam pohon di sini? Saya tahu komika itu harus bertumbuh, tapi gak usah dikasih tumbuhan kalau yang tampilnya Ato. Ampun senior. Bentar ya, saya dengerin baju dulu. Saya talinya kelihatan. Dari kemarin saya tuh tampil sering banget dinilai katanya bajunya ini bagus, bajunya keren. Maksudnya tadi panggung stand up, peserta lain dinilai materinya lucu, materinya menarik. Kok saya doang yang materinya stylish ya? Jadi kan setiap minggu saya mikirin bang, peserta lain tuh mikirin minggu depan mau ngatain apa, kok saya doang yang mikirin minggu depan pakai baju apa ya? Saya juga curiga jalan-jalan saya lolos ke grand final ini cuma gara-gara setiap minggu ganti baju aja, nggak ada yang lain. Tadinya saya mikir gitu, baju tuh nggak penting di penilaian stand up. Tapi setelah lihat performa minggu kemarin Aderi stand up gak pakai baju dan gak lolos. Penting men. Dia stand up gak pakai baju, gak masuk final gara-gara gak pakai baju, gara-gara bos. Didoain aja. Manjur banget nih mantranya. Dia stand up gak pakai baju, gak masuk final, cuma masuk angin. Coba lihat tuh, coba lihat Pak. Tidak. Tapi tepuk tangan buat Aderi, dia juara 4 di kompetisi ini. Tepuk tangan teman-teman. Respect banget buat Aderi. Saya juga baru tahu ternyata kompetisi ini juara 1 sampai 3-nya tuh hadiahnya baju men. Kalian bisa bayangin nggak perasaan Aderi? Yang stand up gak pakai baju itu juara 4, kenapa yang pakai baju cuma sampai juara 3? Tuh lihat bajunya tuh. Cuma dapat baju gitu. Oke, kenalin nama saya Aldi. Saya buruh pabrik atau disingkat burik ya. Seneng banget saya malam hari ini. Saya sebenarnya pengen cerita-cerita aja sih. Jujur aja bang, ikut kompetisi ini tuh beban, apalagi masuk grand final. Karena lawan saya tuh dua-duanya senior. Dia tuh mereka berdua yang ngajarin saya dari saya nggak bisa apa-apa sampai sekarang apa-apa nggak bisa tuh mereka. Ini kalau misalnya saya menang hari ini, jatuhnya tuh ini dosa besar buat komunitas ini saya. Senior. Saya nggak sanggup gitu buat menang hari ini. Tepuk tangan buat teman saya berdua ini. Senang banget saya hari ini juga. Sampai sedih. Dua-duanya tuh senior saya gitu, yang ngajarin saya banyak hal gitu. Atau tadi ngomong katanya, saya tuh tampil di grand final gak ngarepin menang, gak ngarepin juara, ngarepin hadiah. Ini tuh kok acara ini formatnya kompetisi. Kalau cuma pengen menang dapat hadiah mah formatnya jalan santai kan. Saya yakin orang-orang jalan santai tuh pengen menang semua, pengen dapat hadiah, nggak ada yang pengen juara gitu, nggak ada yang pengen finish duluan gitu. Hadiah. Ngerti gak maksudnya? Harus dijelasin emangnya. Dari kompetisi ini tuh saya belajar banyak. Saya cerita-cerita aja ya. Dari berjalannya kompetisi ini tuh saya belajar banyak gitu.
Saya dapat pengalaman, teman-teman saya dan saya itu dapat pengalaman banyak. Gara-gara kompetisi ini ada yang dapat masalah kayak apa uji. Gara-gara kompetisi ini juga ada yang bisa ngedit video kayak apa uji. Dan gara-gara kompetisi ini juga ada yang dapat pacar kayak Pauzi. emang isinya dia semua emang keuntungan buat acara ini. Tapi saya tuh respect banget sama Pak Uji. Dia tuh dapat masalah bukannya nyari solusi tapi nyari pacar, men. Dan dapat aja. Ini buat pacarnya Pak Uji ya. Anda itu kehadirannya cuma buat menyelesaikan masalah doang loh. Enggak, bercanda. Oh, itu pacarnya. Saya belajar banyak itu dari acara ini. Saya jadi tahu dari acara ini, saya jadi tahu anak-anak komunitas mana yang nggak mau bantuin pas acara. Saya jadi tahu anak-anak komunitas mana yang setiap minggu malas nulis materi, yang materinya tolol terus itu aja. Contohnya kayak Ilham. Di show 1 dia stand up. Tuh kan saya lupa. Di show 1 dia stand up. Karena lupa, dia selalu pukul kepalanya pakai panci, Bang. Sekali. Dia pukul kepala pakai panci. Jangan ada yang nanya pancinya dapat dari mana ya. Dia secara sadar bahwa pancinya dari rumah. Kalian bisa bayangin kan obrolan apa yang terjadi buat ngeyakinin orang tuanya kalau dia minjem panci buat stand up. Bisa, Ma, Ilham mau pinjem panci ya buat stand up. Emang panci bisa dipakai stand up? Setahu Mama, panci yang stand up itu cuma panci Pragiwaksono. Dia menyimpan kasihan adenya ya kan, adenya lagi lapar gitu nyari ke dapur mau buat mie ya kan, panci mana? Kok nggak ada? Nanyain, Mah, panci kemana? Dede lapar nih mau buat mie. Panci di bawah abang stand up. Ya kenapa abang buat mie di tempat stand up? Abang bukan buat mie di tempat stand up. Abang mau buat panci. Saya lupa apa lagi kita jelas banget. Tapi Ilham tuh kontribusinya banyak. Sebelum itu ya saya belum puas roasting Ilham ya. Bayangin aja nih Bang, di pre-show dia tampil 3 menit, dia hampir mukul kepalanya sampai 4 kali. Ini kan kalau juri ngelolosin dia sampai final dan dia selalu bawa panci, itu mungkin sekarang kepalanya jadi cabang Bang. Ibunya setiap minggu gak percaya dia pergi mau stand up. Adiknya setiap minggu gak bisa makan mie. Kasihan gitu loh, gara-gara panci loh. Sumpah gak keren kalau ente masuk final terus masuk rumah sakit gitu ditanya dokter, itu kepalanya kenapa berdarah? Ya karena ngeblank. Gak lucu men, karena ngeblank. Kok alasan ada gitu, alasan orang luka itu kayak alasan hilang kunci anjing, ngeblank, lupa. Tapi Ilham tuh buat acara ini luar biasa, walaupun udah tereliminasi. Boleh tepuk tangan buat Ilham. Ilham buat acara ini walaupun dia udah tereliminasi ya, dia masih tetap bantuin. Jujur aja, dia tuh tereliminasi bukan karena gak lucu. Jujur ini mah, dia tuh dieliminasi bukan karena gak lucu, karena juri takut acara ini makan korban men. Gak, jujur dia tuh dieliminasi karena pas perform hari kedua dia ngomong ke juri gak punya materi, kosong. Dia sampai nunjukin tulisan materinya ke juri di atas panggung, ditunjukin tulisan. Mana bangsanya lagi Bang, itu tulisan materinya nggak ditulis, digambar. Ada orang stand up materinya digambar, ya Allah. Ilham. Jujur kalau misalnya kalian tanya tujuan saya stand up, di sini banyak teman-teman saya yang tanya. Kalau misalnya teman-teman saya nanya, Aldi, lu tujuannya apa sih stand up? Ya terkenal lah. Walaupun banyak. Siapa yang nggak mau?
bayar sesuatu pakai exposure, jalan-jalan naik popularitas. Lihat Ince bagus men, kemana-mana di endorse ya kan. Enak, saya enak gitu, keren banget gitu. Cuma kayaknya tuh di Kuningan nyari penonton stand up tuh susah. Hiburan di Kuningan tuh masih sebatas kayak yang rame tuh ya pasar malam tuh masih nontonnya rame gitu. Yang datang rame, acara musik masih rame tuh, sama kecelakaan yang rame kan. Iya kecelakaan suka rame, maksudnya nggak tahu ya cara promosi dia tuh gimana gitu. Buat mempromosikan kecelakaan supaya banyak yang datang. Makanya setiap saya stand up kalau ada orang yang nonton, saya suka nanya, Bang, kesini nonton stand up? Oh ini stand up, saya kira kecelakaan Bang. Teman-teman ini stand up, balik. Saya kira kecelakaan, gitu. Tapi kata teman saya, jangan jadi terkenal, jangan jadi populer, jangan followersnya banyak, soalnya nanti bakalan sibuk, capek, banyak yang minta foto. Ih, sejauh ini saya lihat Kang Ince enggak deh. Ya maksudnya bukan Kang Ince nggak terkenal ya. Saya yakin Kang Ince terkenal. Film layar lebarnya banyak. Cuman orang Kuningan nggak ada yang nonton bioskop kan. Orang Kuningan nonton kecelakaan kan. Makanya kemarin kalau misalnya kalian buka IG stand up ya, IG komunitas stand up, kita tuh mikirkan kenapa supaya penonton datang. Makanya di dalam IG stand up itu banyaknya isinya kecelakaan semua ya kan, keris, menjatuhkan diri di atas panggung. Itu supaya penonton ada yang nonton semua. Terus Ilham tahun kemarin stand up, Bunda Kuningan ulang tahun kita setrum, itu supaya ada yang nonton. Bahkan sebelum show Sunda, supaya ada yang nonton, kita tabrak Alpiando supaya ada yang nonton. Pengen banget terkenal gitu kayak Kang Ince. Tapi saya nggak tahu ya sampai kapan saya bakalan stand up gitu. Karena saya nggak tahu kaki saya mau jadi apa. Belum tahu gitu tempatnya kan. Saya cuma bisa ngelakuin ini terus-terusan gitu. Kayak walaupun mungkin buat beberapa orang ini belum lucu atau ini nggak lucu, tapi saya nggak nyesel gitu. Yang ada nyesel dulu, tapi minggu depan saya ulangi lagi. Nyesel lagi saya ulangi lagi. Nyesel lagi saya ulangi lagi. Soalnya saya mau ngomong kayak gini, harus ngomong kayak gini, tapi emang ini beneran kayak coli men. Stand up itu kayak coli. Nagih. Kalau misalnya ditanya kalian ya, hari ini saya ngarepin menang apa enggak? Saya juga enggak ngarepin menang. Karena kulihat gara-gara kompetisi ini, pertemanan anak-anak komunitas tuh jadi pecah men. Jadi kompetitif pertemanan kita tuh. Ada yang mulai ngomongin di belakang, ya kan? Saling menusuk, saling kerjasama. Cuma gara-gara pengen menang hadiah, yang hadiahnya gak jelas gitu. Hadiahnya kaos padahal. Sampai pernah ada omongan kayak gini. Ya udah supaya adil, uang dari kompetisi ini kita beliin sound system supaya semua peserta atau semua anak komunitas tuh kebagian, bisa ngerasain hadiahnya. Dibeliin salon aktif. Ya kalau setelah kompetisi ini komunitas masih aktif bang. Kalau enggak kan tuh salon yang malah jadi pasif. Ini aing dibeli doang nggak diapa-apain. Kalau di PSK mah penghinaan bang. Itu aja saya dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke komik yang terakhir di Grand Final Komik Siku 2023 spesial persembahan dari Zero Foto dan Nona Ringan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Seorang King of Kuningan, Chris Tipsy.
Aduh. Tepuk tangan dulu dong untuk Taman Asik bro. Asik. Semoga mantap kotak-kotak Om Indro. Di Cirebon ngerti itu bahasa Sunda goblok. Dijurin oke seger anjir. Biasa awewe garis bu panjang lagi. Aduh. Jika saya item cair aja. Anjir. Cina ngomong tadi si Anto ngomongin soal si Ali tanah sholat. Sholat. Sepi item sama si Ali cina pintar cerdas. Ayo lebih pintar ya om. Oke, orang aing ke sholat. Tapi orang pernah pesantren anjir. Pesantren termahal se-Jawa Barat. Oh, tebak-tebak pesantren baru paling mahal di Kuningan. Di Jawa Barat. Gimana? Oh, salah. Tang. Saya kasih clue, oke? Sehat kuat tanpa narkoba. Pesantren mana? Betul. Saya pesantren alias rehabilitasi. Aing rehabilitasi. Mahal anjing semua rehabilitasi. Sabulan 15 juta anjing. Menang motor menang jauh hiji mana. Karena follower menang beri cetak opat. Bocah, wah yang anu sih, yo. Wah terima kasih Anda. Bangsat. Kalau misalkan si emak, rehabilitasi bro. Kurang rehabilitasi, ekspektasi orang teh sieun anjir, dia rehabilitasi kumpul-kumpul kita yang jangan macam ahad gitu. Tapi ternyata tuh garokil. Kudu dipikiran orang naon, rehabilitasi pasti garalan, serem. Wah kekerasan, tapi itu ternyata sebaliknya. Orang di tempat di kamar anu emang khusus pasien pang parahna. Sampai syaratnya udah kena. Jadi main cici we sok gerak sorangan kita awak kena, tidak bisa dikontrol. Jadi kan ngomong, Chris, merasa bagaimana hak? Gitu aja. Ayo, nanya kan, suster, emang gitu, terus kebanyakan obat-obatan apa narkoba, jadi kita masyarakat merusak. Oh, dikira tadi aja, cetek, ngobrol deui jeung kamar hijina, seru gitu. Chris, udah berapa hari di sini? Anjir, Jackson gini. Ya heran dulu. Baheula seberapa terapal karena obat-obatan karena narkoba teh apa urang baheula seberapa atlet anjir. Atlet urang sampai uang urang segede kungkan kieu. Gede baheula anjir. Lu baheula teh pertama awal urang terjerumus kana obat-obatan terus kana narkoba lain gara-gara urang kuliah. Urang kuliah teh asup ka salah siji universitas di sana nya PJKR olahraga. Orang dipanggil ke Dismajang teh Liga Mahasiswa Jawa Barat, Jawa Barat di Liga kita khususnya sepak bola. Intinya, orang main kabagian jam 4, jam 2, orang dipanggil si coach. Chris, saya bagi ke dia. Nah dia berbentuk obat-obatan. Ini non coach, ini suplemen biar mainnya lebih semangat. Orang tak apa karena obat-obatan. Ayo nak kapal kata imaging tramadol. Lalu berani gitu, panorama teh apanya ada emang teu menyentuh anu hari itu di inung we kurang teh gitu inung jeung pemain sejen di arenu. Karek sajam eta awak teh emang aya karasana awak karampang, asa lebih semangat gitu teh. Anjir. Pas saya berubah jadi Power Ranger saya kira. Aduh, kurang geus. Tapi dia emang bener efek doping eta teh membantu pisan ke atlet. Tapi ting mulai nama emang patut diperbolehkeun tadi baheula mah ting apa hukumna
main bola aja asa semangat ya. Urang latihan free kick teu daek asup eta teh bisa-bisa. Anjir free kick on. Kira tramadol aing. Bisa asup ke main tunda. Gol. Susah keras ya. Sekolah pertandingan digituan terus. Sampai urang ka final. Asup lolos ka final, urang top skor 8 anjir. Efek tramadol anjir. Final urang logikana urang minum hiji wae bisa semangat. Urang final nyuhi anjing. Lu urang minum hiji, urang minum opat. Urang jeung kiper minum opat sarua. Boya final deh, saya semangat untuk juara. Ternyata di luar dugaan, tarik teuing, kasus saya mah progresifnya kayak tanggal gitu, yang naik ya. Masih jauh. Hari batu mau final deh, kayak ketemu lawan masang-masang bunga serem di kilangan. Siun gitu jeung main teh nempo urang batu mau kieu. Foto-foto. Ini sieun ngagiatna. Aing ka musuh. Sakit kutari. Jebeng aing. Sareng teu hayang goblok. Main bola we hayu, eta we free kick ya aing. Tunda bola cukup mengestari. Aing bola teh apal aya hiji, tapi aing mah aya opat. Pas aing mah, beri seperti kemarin masuk. Oke. Aing we madon. Kebunan. Kiper eta 8 pertandingan mena kasupan 2 gol. Anjir siap menang aya eta. Wayah final tarik teh gara Ramadan sing ini. Biasa mah ya bola pikir. Sigap cai. Ada ayeuna bola passing, bola lautan, ngewok teh. Aduh, lucu. Biasanya ada main gitu, biasanya ada main gitu, tiba-tiba kayak salahnya pemainnya diberi anggur merah. Sapal orang aja, dia menang gitu, minuman keras ke atletnya tidak boleh gitu. Diberi imam sudah mau diberi anggur merah. Anggur merah itu dipercaya bisa menentukan, bisa meregangkan atau pokok. Pandai mari basah, meski masa ada 3 jamu. Itu mari basah yang dipakai. Oke. Minum kayak hanutan. Salabuk, gini amis. Genareun. Cing salabuk tadi. Aduh, segini sigang rendang genareun. Saya. Tapi emang pemain bola nu ayeuna geus sekelas si Iniesta, Ronaldinho, terus Gattuso. Pemain-pemain memang sebenarnya teu sehat teuing. Doping mana teh mana buku saya asli. Ya pemain si Marcos Rojo, baheula pemain MU pernah kan. Manehna pernah udut sanggeus final. Udah di tanggal 8, ternyata mereka bisa main prestasi meskipun mereka mabok-mabokan curang teh. Tapi dengan catatan minuman eta nya porsina pas lah itu, teu lebih pada jeung jamu ngumpul. Kaci Pak eta Ronaldo lamun mabuk wae main bola ngayah teuing. Pergi dia lain Ronaldo pergi kan biasa shot. Wah, eta kewaras. Keur ngayah tim Tramadol jeung anggur merah Ronaldo ini heula. Mau dawe ge. Tapi asup bener asup Ronaldo, waya selebrasi. Ciu.
orang geus kader. Geus jadi aksi teh dia. Jadi ya jiwa atlet orang menurun, jiwa pemabokna naik. Asli, orang pernah beres minum-minum, eta jeung si anjing, si bangsa, si tamat, tapi orang kayak mana ya, ngajak minum, ka imah, lewatnya ke pasar Kepuh. Om ada pernah pasar Kepuh dia penting. Penghemat sih dari dia semangat. Tahu, kemarin kurang dirampas om. Kayaknya om, mau motor punya om segas. Aiman sih. Sini dong, temani dulu. Wah, om kongkoh cuek dulu. Das di muka dua. Sini aku cerotin anjir. Astagfirullah, pakainya Islam bro. Astagfirullah, kalau masak ngopi men. Jatuh logo. Lewat di nukat tilu mah tuh. Iya, ini kenanya kena cicing menyong HP. Ini serada jauh. Lompat. Ibu bukan kurang di kau. Terus orang tuh tak terima orang turun sambut orang naon ieu maksudna pas senari orang ternyata iban sih lebih galak ti aing nah sia diterima ka aing jadi orang sieun banci anjir trauma jadi ya pamajikan orang apaleun orang sieun banci jeung pamajikan orang boga babaturan banci anjir ente pamajikan orang masa nyaho orang teh sakan hardcore gitu cenah poe minggu cenah di sana ya acara cenah hardcore cenah kuningan eur oke kurang bos meuli tiketna cenah ayo datang we ka kafe urang aya lalaki 2 awe hiji ari mah awe mah apal urang dapat kena ieu salam biasa. Wah hiji nu kadua, apa kabar suaminya ya? Anjing, gini anjing coy. Kira sebat kor. Teu aku sepan hardcore anjir, resep dengan hardcore ieu coy teh. Sieun dicicing we urang dia. Balik we aing. Di imah teh dicarekan pamajikan. Ngatu maneh geuning teu akrab jeung teman aku teh tong kitu, tong sombong. Ihman kamu ya apa? Nanti sieun bancok gitu urang teh. Geus kesukaan ulin deui nongkrong tapi tong sieun. Heueuh. Urang di dieu aya paribasa. Urang kudu siga budak lamun hayang deket siga budak. Bener ya? Geus kawin can? Kita. Aing salahnya ya. Nya aya paribasa lamun hayang deket jeung budak, urang kudu siga budak oge. Oke. Urang terapkeun ieu ka banci. Tah. Hiji kowe nongkrong di si banci eta. Oke, ayo yang aku siap. Let's go. Mangkat kowe. Eta banci can ngomong cenah. Kamu lagi apa kabar? Awe aing reuaseuh cenah. Nah, ini bisa jadi banci cenah. Atuh dah resep geuning nah. Aduh. Jadi ya orang terus ngobrol tiga naon. Pas hari hawaya acara di Cisan Tanah Hardcore. Si banci eta panjeuhan keneh geus katempo we anjir. Ari kamari mah panggil teh biasa, celana jeans, baju biasa, teu make up teu naha gitu. Ari wae pas acara hardcore eta. Celana swag-swag, baju swag-swag, beureum siga PDI, aing teh anjir. Naon siga Isyana Saraswati, aing teh. Oke. Nyampeun ka urang teh. Ayo kita moshing. Anjir, ayo kita moshing. Atuh ada kereseunnya jambe. Aduh terakan ngeunaheun. Eta si banci moshing anjir bener. Ka tengah mana raya. Puter, pacuk keur marosi, keur naon sagala. Mana ieu moshing hot, malah ka headbang mehna. Make wig, hoy headbang eta banci gituan. Kilo teh. Kata ambuk ku jama pinggireun keur headbang. Jeger eta wig na murang. Eta wig tajam wig eta tajam. Eta meureun banci geus reuas geus kana gitu, kina keluar. Eta wig itu di tendangan. Anjir.
Panjang keluar tuh ya Cina ya. Oh, kacang. Tuh kan tuh bodoh. Orang Kristiana tuh doang. Oke. Gokil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nilai aja nggak komentar. Selamat malam semua. Komisiku udah sampai grand final. Gokil banget, boleh minta tepuk tangannya buat kita semua yuk. Anjing gue deg-degan banget ya. Kenalin nama gue Tama. Gue 100% asli Kuningan. Cuman gue besar di Jakarta, gue sekolah di Jakarta, dan gue hilang perjaka di Jakarta. Masih dipakai itu. Gue hilang perjaka itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, jangan kaget. SMP gue itu sebenarnya SMP Islam. Cuman pelajaran Islamnya itu gue gak pernah masuk. Makanya gue selalu berbuka. Sebelum sekolah gue itu rata-rata anak orang kaya, anak-anak orang kaya, dan gue masuk situ tuh bukan karena gue orang kaya, karena gue ngikutin prinsip orang tua gue. Kalau buat pendidikan berapapun dikeluarin, bacot aja orang-orang kayak gini loh. Maksud gue, buat apa ngeluarin banyak duit kalau misalkan nanti anak lu udah gede kerjanya cuma nedangin pala orang. Tadi kayak gitu anjing, bisa-bisanya pala orang. Pala orang ditendang dia selebrasi, anjing. Goblok. Mana anak pajak lagi, anjing. Mana plat palsu lagi. Aduh. Bukan. Jangan nyebutin nama. Saya belum siap untuk bermasalah sama bapaknya. Apa ya tadi ya? Saya lulusan sekolah Islam, dan di sekolah Islam saya diajarin tentang ilmu agama yang baik. Tapi ilmu agama yang dipelajari sama saya itu malah dilarang. Ilmu agama kan apa namanya? Gak boleh zina, gak boleh judi, mabuk ya kan? Tapi itu saya lakuin gitu. ganti. Jangan ngomongin agama. Saya belum siap untuk urusan sama Gus Samsudin. belum siap. Saya selalu menentang agama. Bukan menentang siapa, tidak menjalani aturannya. Saya sering judi, sering mabok, sering ke klub malam. Makanya malam ini itu saya jagain skripsi. Iya, nggak salah dong, bener nggak? Sebenarnya tuh saya jagain dia bukan karena lucu ya, bukan. Tapi bener kata Pak Dong, tadi dia doyan mabok. Kita 11-12 sama dia nih, 11-12. Cuman bedanya, kalau saya judi, mabok, dunia malam. Kalau skripsi, judi, mabok, tempat prostitusi. Gila. Astagfirullah. Empat besar tuh dia WA saya kan, Tang, kalau gua juara, duitnya nanti buat mabok sama buat jablay. Astagfirullah. Ini kan duit hadiah nggak seberapa ya? Pakai gua nyewa jablay lu. Pikirin kamar tuh, ntar panggil Kang C lagi. Kemarin Kang C ditelepon, Kang, boleh kali kamarnya 1? Anjing gua bilang. Minta kamar sama Kang C loh. Skripsi ini yang kita tahu itu Dewa Eko ya di Kuningan, dan dia juga suka meragain apa namanya
banci kan. Tadi luas banget, bancinya tuh luas banget anjing. Gara-gara cuma dirokok doang ini aja, luas anjing gue bilang. Terus juga trik Chris Davis itu apa namanya? Waktu itu stand up Smackdown ya kan. Ya, aduh, gue bilang stand up kalau ngambil itu Smackdown anjing. Gue bilang ya Allah. Enggak, itu emang saya gak lucu, bukan jatuh. Aduh, anjing sakit lagi salah jatuh. Saya tuh selain tadi sekolah Islam, saya juga lulusan kampus kedokteran. Bukan kelulusan sih, tapi emang DO kelulusan, DO kesehatan gitu. Saya masuk situ tuh karena kayak tadi prinsip orang tua, harus ngikutin orang tua. Ya mau gimana, orang tua masih ada, ya kita ikutin. Sekarang kan orang tua udah nggak ada, ya nggak kita ikutin. Padahal tuh saya nggak pernah mau masuk kampus kesehatan ya. Saya lebih mau masuk kampus hukum karena biar kayak Hotman Paris gitu. Setiap keluar sidang begini-gini kan, ih anjing, gue bilang Hotman Paris itu idola gue bang. Hotman Paris itu idola gue, idola cincinnya maksudnya. Cincinnya tuh gak pernah beli di pasar gelap. Gak pernah tuh. Dia selalu beli di Mall Indonesia, Mall Indonesia, Gandaria City. Dia selalu beli di situ. Gak tahu ya? Gak tahu. Makanya main ke Jakarta. Aduh. Saya nggak pernah mau masuk kampus itu karena buat apa ya? Buat apa saya masuk kampus itu? Karena saya itu SMA-nya tuh SMA IPS. IPS ke IPA itu gak nyambung banget bro. Itu salah satunya. Dan yang kedua, buat apa saya masuk kampus kesehatan? Kalau anak-anak di Indonesia itu belum pada sehat semua. Aduh. Sebenarnya sih materinya cuma sampai itu ya. Ya, karena jujur, apa ya? Saya tuh udah males buat stand up karena orang tua saya itu meninggal. Iya. Sumpah, gue biasanya kalau orang tua gue masih ada, gue keliling ke Bekasi, Jaktim, Depok, semua komunitas yang ada di Jakarta itu gue kelilingin. Tapi semenjak nyokap gue meninggal, gue tuh kayak ngapain gue ya stand up ya? Kan gue mau masuk TV buat nyokap gue nih, biar diundang gitu sama TV kan, kita sambut nyokapnya tamu, sedih-sedih di atas panggung. Gue kayaknya begitu anjing, karena kan gue gak akur sama bapak gue. Iya, gue bilang aduh gue buat apa ya, ntar masuk TV kita panggilkan banyak tamu yang datang materi. Nah, gue siapa nih anjing, gue bilang. Nyokap gue tuh meninggal di tanggal 3 Januari. Meninggal itu di rumah sakit. Berat ya bahas nyokap ya. Gak apa. Nyokap gue meninggal di rumah sakit jam 9.41. Dan nyokap gue pas pulang ke rumah itu gue ngurusin berkas-berkas nyokap gue. Dan di situ tertera bahwa rumah sakit mengetahui nyokap gue meninggal. Ya kan? Habis itu dikuburnya di Kuningan. Selesai dikubur, gue balik lagi ke Jakarta untuk ngurusin surat-surat nyokap gue. Gue datang ke bank, gue bilang, Mbak, saya mau ngambil duit. Duit siapa? Duit mama saya lah. Masih dicapah ya kan? Emang mamanya kemana deh? Mama saya udah meninggal. Gak percaya, anjing gue bilang lu. Gak percaya sama gue meninggal. Gue kasih suratnya, ini mah surat palsu. Anjing surat palsu, gue kasih foto jenazah mak gue. Nih, itu mah editan. Anjing gue bilang, bangsa, pihak bank tuh loh, pihak bank, tolonglah kalau ada yang meninggal cairkan lebih cepat gitu loh, jangan dipersulit gitu loh. Iya, ini kan buat tahlilan ya, 3 hari sama 7 hari gitu. Kan kita bingung gak punya duit kan. Akhirnya gue pulang dari bank, duduk meratapi tembok. Ya Allah, ku pasrahkan hidupku. Akhirnya teman gue bilang, depo lah. Oh iya,
depo nih ulang nih. Gue punya duit sisa 200, gue depoin. Alhamdulillah menang 6 juta. Dan lu mau tahu duitnya buat apa? Duitnya buat tahlilan. Dan lu tahu tuh orang-orang, oh iya, kenceng banget nih gue duit jauh sih. Gue tahu sama. Untuk selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Oval Beta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat malam semuanya. Hei, Mas Rian mana yel buat saya? Ayo. Saya lagi lo Cirebon, gampang yel saya mah. Open ya, open ya, begitu bentuknya open. Hei, gitu cukup mas. Ulang. Rekam Bang Ustaz. Rekam Pak. Ayo Pak. Ayo. Masih, dari tadi bingung aja. Naon sih ngomong-ngomong gitu nya. Oke, lah langsung aja gitu kan. Langsung ngebet langsung. Oke. Teman-teman semua di sini ya. Cung di sini yang sering dapat bansos. Cung Mas pernah Mas Padol sering dapat bansos. Tapi pernah enggak Mas dapat bansos karena gizi buruk? Belum pernah. Oh, Mas Padol belum pernah dapat bansos gizi buruk, berarti belum terlalu miskin Mas. Aduh kasihan. Ayo Mas, semangat, makin miskin biar dapat bansos gizi buruk Mas. Tepuk tangan buat semangatnya Mas Padol ya. Semangat. Oke, dalam hal ini ya, gimana sih dia terus? Dalam ini saya heran. Katanya gizi buruk itu disebabkan karena kemiskinan. Padahal menurut saya belum tentu. Ya nih, sekalipun ada orang makan nasi yang banyak kutunya tiap hari, orang makan nasi yang banyak kutunya tiap hari, itu belum tentu gizi buruk. Ya gimana mau gizi buruk kalau setiap hari makan nasi yang sudah dilengkapi dengan gizi hewani? Banyak orang beranggapan seperti itu. Saya sebagai orang miskin jadi tersinggung. Malah sering juga saya dikatain. Udah tersinggung, dikatain juga. Sadar saya, ternyata kutu beras tidak terlalu bergizi ya. Ya Allah. Makanya ya, jadi kalian Mas Padol, kalau Mas Padol makan kutu, makan nasi, buat siapapun ya yang makan nasi banyak kutunya, makan nasi dari kutu yang dari beras yang banyak kutunya,
Udah kalian minta bansos ke PKB. Kebangkitan bangsa. Hey, 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 Bangsa. hey. Mas, saya itu waktu pancren mas, ya Alek, minta bansos ke PKB, pengelola kutu beras, ke PKB bawa BPKB, bukti pemakan kutu beras. Orang-orang juga yang ngatain saya gigi buruk, itu ngatain juga konten-konten saya di sosmed, katanya menyimpang. Hei, konten saya menyimpang apanya? Saya cuma jadi babi ngepet, kesurupan kakek cangkul, masak ayam. Hei, menyimpang apanya? Semuanya bisa kita nikmatin. Ayamnya. Terakhir ya. Terima kasih. Oke, terakhir buat kalian juga yang sering dikatain gigi buruk, dikatain miskin gigi buruk miskin, buruk miskin gigi, ya. Atau apapun itu, udah gak apa-apa, ya. Meskipun gigi buruk, meskipun miskin, hey, Super Dede masih tetap jadi pahlawan. Ingat ya, juga kalian yang mungkin dikatain menyimpang gitu, kayak saya menyimpang katanya kekanak-kanakan. Udah, gak apa-apa, hei. Nih ya, tetaplah jadi kekanak-kanakan, karena kadang menjadi dewasa itu memicu perpecahan. Menjadi dewasa itu memicu perpecahan. Menjadi dewasa itu memicu perpecahan. Anjir. Ya harusnya menjadi dewasa itu memicu perpecahan ya. Anjir tetaplah jadi kanak-kanak, karena menjadi dewasa itu terkadang memicu perpecahan, seperti Pauji dan Amsori. Pauji dan Amsori rebutan Dewi. Perang dingin terjadi, hei. Ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya berikan tepuk tangan untuk Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lagi ya, kayak jadi penyanyi dangdut. Jurinya si Samuel. Saya Fauzi. Saya guru BK. Guru BK tuh harusnya bisa motivasi, bukan malah hampir kena somasi. Cua. Di dalam sekolah menangani masalah murid, di luar sekolah bermasalah sama murid. Cua.
Sekolah sibuk promosi penerimaan siswa baru, guru BK-nya sibuk cari masalah baru. Cuan. Ada satu lagi sih tapi gak aman. Aman ya. Sorry, aman. Sorry, aman. Gak ada ya. Aman ya, udah tuntas ya. Saya Pak Uji, saya kepleset di 6 besar gara-gara bahas penyanyi dangdut. Semua orang yang salah pasti takut. Makanya saya takut, saya mau klarifikasi. Saya tuh takut teman-teman, sumpah. Takut banget. Saya ngeblank lagi anjing. Aduh. Ya. Aman ya tapi ya, aman. Nggak ada orangnya. Aman ya. Aduh. Saya tuh apa yang namanya? Aduh ngeblank anjing. Sumpah. Aduh. Malu-maluin anjir. Aduh. Curang. Saya tuh mau klarifikasi ya. Ingat. Saya mau klarifikasi, saya tuh beneran gak ada masalah sama cita-cita orang. Apapun itu seandainya itu, mau jadi penyanyi dangdut, mau jadi penari ular, mau jadi ular yang nyanyi dangdut, gak ada masalah. Terserah gitu, bebas. Saya cuma ngelakuin apa yang harus saya lakuin udah sebagai guru BK gitu. Anggap aja guru BK tuh angin lalu aja gitu. Soalnya kalau di film-film kan guru BK nggak pernah jadi tokoh utama, ya nggak sih? Cuma angin lalu doang. Dan karena cita-cita saya juga aneh gitu. Saya tuh sempet kepikiran sekarang ya, jadi pengen jadi stand up comedian teman-teman. Iya, makanya ikut komunitas ini gitu. Coba. Tapi ternyata berat ya jadi stand up comedian. Walaupun belum terkenal, udah bermasalah sama penyanyi dangdut lokal. Cuas terus anjing. Apalagi kalau misalnya nanti gitu, saya misalkan terkenal gitu ya, saya belum siap harus bermasalah sama penyanyi dangdut nasional. Belum siap, saya harus bermasalah sama Ayu Ting Ting. Belum siap, Zaskia Gotik. Belum siap, harus bermasalah sama Lala Widi. Belum siap. Bayangin itu harus bermasalah sama Lala Widi. Efeknya gimana? Efeknya tuh luar biasa. Bermasalah sama Lala Widi, efeknya efek gedang klutuk. Siram umet mantung-mantung. Aku bingung, kau bingung. Gak apa lirik tapi mau nambahin punchline TikTok ya? Gak kena. Cuas. Asik banget, asik. Jujur ya, saya tuh masih suka sama lagu dangdut. Tepuk tangan dulu buat penyanyi dangdut di seluruh Indonesia. Saya masih suka dengerin lagu dangdut. Saya masih pengen kalau hajatan nonton dangdut. Saya nggak siap gitu kalau misalnya saya kondangan nggak boleh masuk gitu, nggak boleh nonton. Saya masih pengen gitu nonton biduan joget. Masih pengen. Saya masih pengen nonton bapak-bapak nyawer biduan yang lagi joget. Masih pengen. Saya masih pengen lihat ibu-ibu yang lagi nyawer bapak-bapak biduan. Masih pengen. Cuah. Capek padahal ya Pak. Cadel habis energinya. Aduh. Dan semua orang yang salah pasti takut.
Takut. Saya takut teman-teman. Kemarin saya bikin materi di show 1, show 2. Saya bikin materi tentang dipanggil kepala sekolah. Habis kena masalah, saya takut dipanggil lagi sama kepala sekolah. Tapi respect banget gara-gara masalah gitu. Saya jadi respect sama komunitas stand up Indo Kuningan. Tepuk tangan dulu dong buat komunitas stand up Indo Kuningan. Karena ternyata dianggap di komunitas stand up komedi itu, saya sadar gara-gara masalah, bukan satu-satunya itu bukan dengan lucu. Tapi selain lucu ternyata ada lagi. Ternyata dianggap di komunitas stand up comedy itu pas kena masalah teman-teman. Iya. Senior-seniornya apalagi saya respect banget. Kang C pas saya lagi masalah gitu kan. Ji, kalau ada masalah di tempat kerja saya siap bantu klarifikasi. Wih, respect banget. Kang C bagus. Mantap. C mantap. Aiman gitu, Ji, gimana perkembangannya? Aman bang. Cukup nggak klarifikasinya? Cukup. Saya soalnya nggak tahu nih harus klarifikasi kayak gimana. Apakah cukup dengan di DM doang atau saya harus bikin video lagi gitu kan? Terus juga pas sehari setelah bermasalah itu tips skripsi ngajak nongkrong katanya buat menghibur orang yang lagi sedih. Taunya dia malah curhat, ternyata gara-gara masalah saya istrinya ngamuk. Istrinya ngamuk, mungkin masalah yang lalu ya. Astaga. Sorry ya bang, sorry. Gak bermaksud, itu di luar kendali kita bang. Iya. Tapi senior-seniornya respect gitu. Cuman yang juniornya nih bangsat. Contohnya Ilham. Ilham setiap ketemu saya, dia bikin instastory. Mantap sekali, Bang Fauji. Happy Bang Fauji. Bang Fauji happy. Happy Bang Fauji. Happy Ham. Saya happy asmara. Iya. Terakhir saya pengen secara personal berterima kasih ke sponsor komisiku Jil Foto, karena Jil Foto udah mensponsori acara ini dan juga mensponsori saya pacar. Terima kasih, saya boleh selamat malam. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini dia Ilham Elektrik. Ilham anak yatim. Si Ilham anak yatim. Minimal dong. Kocak dong. Cirebon bisa gitu doang kan? Banyak. Ini dah. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ilham Elektrik. Saya ini komika dengan pesona kesurupan setrum, Bang. Orang lain tuh kalau kesetrum
Aing nggak nyiapin sih tentang kesetrum ya. Ya anjing emang nggak enak sih kesetrum juga ya. Anjing emang orang lain tuh kalau dapet kayak petir gitu tuh maksuin bang. Saya dapat petir malah rungkat sampai jatuh lagi anjing emang. Pada senang tuh anak komunitas waktu itu tuh kelihatan dari videonya anjing. Pada ketawa ya orang mau mati itu padahal. Diselamatin loh aing sama orang berbelas bro. Diselamatin aing. Aman tuh emang. Ya emang komikanya kalau materi nggak lucu tapi menyelamatkan hidup saya bro. Anjing. Apa lagi ya? Udah lah itu dong. Anjing nih tadi 3 besar nih grand final. Ngomongnya udah lah nothing tulus. Bacot coy close mic. Anjing. Close mic nih bos, senggol dong. Yes. Senggol dong. Minimal apa? Minimal setrum bos. Saya ini dari Sakanurip ya teman-teman. Sakanurip tuh S-nya santri bang. Tapi P-nya tuh perek. Kocak bang. Sebenarnya Sakanurip tuh desa yang alami, desa yang santri yang apa ya, Islami banget lah. Tapi orang-orang luar tuh kiranya banyak perek anjing. Ayo nggak nemu lagi bang apa ya? Tadi kompet. Kompet cuma gitu doang, men. Coba apa lagi? Paman. Enggak. Aku pengen ngomongin ini ya, I'm sorry sama Fauzi itu. Bagi yang belum tahu, anjing. Fauzi tadi ngomongin nggak jelas dikirain mau ngomongin itu kan. Sebenarnya I'm sorry sama Fauzi itu ngedeketin cewek yang sama. Dan ngedeketinnya juga di hari yang sama gitu, minta nomor di hari yang sama. Apa ya? Ya cuma I'm sorry tahu sendiri lah kita kalahnya gara-gara apa kan? Gara-gara dia kurang kaya gitu kan. Guru BK kan gajinya ini lumayan lah 2 juta. Ya itu kasihan anjing. Aku tuh kasihan sama I'm sorry gitu. Karena semenjak dia kalah dari Pauji tuh playlist di HP-nya dia tuh udah yang senang-senang lagi gitu. Dia kalau tiap naik motor tuh nyanyi gitu. Menghilanglah dari kehidupanku, hanyalah dari hati yang hancur. Kehadiran sosokmu yang menyiksaku. Biarkan di sini ku menyendiri. Belum bang, terlintas keinginanku dapat hilang ingatan agar semua terlupakan dan ku berlari sekencang kencangnya. Apa lirik? Kembali. Udah. Punten ya, Kak Gemar, punten ya. Punten. Karyawan sendiri kan bisa. Apa lagi ya, ini mau ngomongin apa lagi? Oh iya, tadi tuh pemanah yang meninggal. Serius. Tadi tuh pemanah itu meninggal, bener. Baru tadi pagi, bener. Pemanah itu meninggal. Dan itu merasa apa ya? Enggak bangga juga sih. Paman meninggal tuh nggak ada orang yang bangga pamannya meninggal. Cuma itu merasa nggak usah ya yasinan dulu lah. Bisa open mic dulu kan ngehibur. Walaupun tidak terhibur. Sama ini kan gara-gara sakit hati kok. Pamannya meninggal. Kehibur. Aduh, ayo bingung bentar kemana lagi ya? Kosong emang komika kosong. Enggak harus. Ini dia paman Irfan. Bangsa. Enggak ada arwahnya tiba-tiba datang ke sini dong. Enggak ada dong. Enggak ada. Bangsa. Kristal aja kan. Bener lah, Aing tuh ngerasa dulu tuh Aing tuh komika yang tertolol
tol di Kuningan? Anjing, siapa yang mau masih bangsa? Anjing bapak-bapak. Tapi ternyata setelah komisi poin itu ternyata banyak orang tolol selain saya gitu. Yang nggak ngaku tolol-tolol aja gitu kayak Derry kan. Udah dibahas sama Aldi tadi ngebuka baju, ngerobek sih lebih tepatnya ngerobek baju kan. Aku takutnya, aku bukan takut ya apa ya? Melihatnya tuh dia detailnya kelihatan gitu bang. Dia tuh mau ngerobek bajunya di tengah-tengah ini, tengah-tengah penampilan kan. Aduh, nggak ngomong, nggak izin lagi ke orangnya yang nggak bisa. Ya. Bingung ngomongin apa lagi ya. Udah nggak bisa belajar. Kasihan Kak Dery. Ayo tuh pecinta boba banget bang. Ayo pecinta boba banget. Saking cintanya ini sama boba. Keran air di rumah saya tuh kalau keluar tuh bukan air, tapi boba gitu bang. Benar. Nah kopinya bohong bangsa. Anjing. Tapi gara-gara sekarang di teman nasiku, saya tuh cinta sama teman nasiku banget bang. Saking cintanya saya sama teman nasiku, keran air di rumah saya tuh kalau keluar ini bang, karyawan nasiku. Apalagi ya ini satu. Coba kalau lu cerita Kuningan keluarnya paham. Keluarnya opal. Benar. Tapi pengalaman kesetrum itu tuh pengalaman apa ya? Bikin mati gitu bang. Balik lagi ke awal itu materi yang ditulis. Takut untuk kesetrum gitu lagi, sakit banget beneran bang. Gak ada yang megangin. Dan orang yang mau membunuh saya tuh Aldi. Karena di video itu Aldi yang nyerang saya bang. Anjing di segitunya anjing, benci kain tuh segitunya ya. Gak mau nih, tiba-tiba kesetrum lagi kan. Anjing. Sakit bang semua bang. Gak mau kan tiba-tiba gitu lagi bang. Sakit bang anjing bang. Kurang, anjing dibohongin. Bangsat. Ayo udah mau closing bang, gitu bang. Anjing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Alfiano. Selamat. Orang yang good looking ngatain fisik orang jelek itu body shaming. Orang jelek ngatain fisik orang jelek itu sharing. Nah saya mau sharing ya. Kita udah bebas dari pandemi, udah gak usah pakai masker gitu di mana-mana. Kita senang kan udah pakai masker, udah pakai masker gitu. Tapi ada yang gak senang teman-teman. Orang jelek, khususnya cewek. Karena buat mereka nih, masker itu bukan cuma buat nutupin hidung biar gak kena virus, tapi buat nutupin kejelekannya. Karena ini pengalaman saya, tahun kemarin saya ketemu sama cewek, ada 2 dari Telegram. Yang pertama saya ketemu di coffee shop, dia pakai masker, datang karena coffee shop itu pintunya kan kaca ya, pas dilihat wah oke nih, rambutnya bagus kan, tapi dia masih pakai masker. Pas duduk dia langsung buka masker,
Anjing, mukanya kotak kayak orang Batak. Asli, kotak. Dan yang kedua, saya ketemu lagi sama masih orang Bekasi. Dan dia ngajak ke puncak, naik motor dari Bekasi ke puncak 4 jam. Dia pakai masker. Nyampe puncak, kita pesen soto ayam karena enak tuh, cuaca dingin, minumnya makannya soto ayam. Dia nggak buka masker sampai pas mau makan. Pas makan dibuka sumbing. Itu udah mau makan, dia ngambil uang, dia mau niup. Udah nyerita ada situasi ya. Biar nggak terlalu panas, ditiup. Pas mau dimakan, bunyi lagi. Dan cewek jelek itu inceran paling empuk buat orang-orang makeup artis yang baru merintis. Kalian pasti sering lihat makeup artis yang baru merintis pasang portofolio di feed before after. Kalian tahu kan before-nya seadanya karena lagi merintis gitu. Itu secara empuk banget. Kalau misalnya ceweknya cakep, good looking, gak usah di make up juga ya udah gitu. Jadi ini seolah-olah si make up artis yang baru merintis ini pengen ngasih lihat orang gitu. Ini gua effort bikin dari before sampai ke after. Perlu banyak usaha, bukan cuma filter kamera doang. Dan terus karena tadi udah ngebahas cewek jelek, sekarang cowok jelek. Masalah masker dari dulu kayaknya cowok jelek tuh gak percaya masker itu bisa melindungi virus. Malah kayaknya orang jelek tuh gak percaya ada corona. Dan kayaknya orang jelek juga gak percaya deh bisa kena corona. Saya tadi riset, saya tanya ke I'm sorry, pernah kena corona? Enggak. I'm sorry, percaya corona? Enggak. Valid berarti bukti. Oh, cukup aja sekali dari saya. The last performer, please welcome I'm Sorry. Berarti ya? Itu katanya lagu siapa ya? Tunggu 2 menit ya? Masanya yang jarang datang. Selamat malam orang-orang lemah yang kabur dari pramuka karena takut hitam. Saya nih. Kenalin, nama saya I'm Sorry. Saya paling sebel kalau dipanggil sama orang cadel. Joli. Astagfirullah. Anjing ada maksiat. Dulu saya kerja di warung nasi ya, sebagai penjaga warung nasi. Saya heran, kenapa nasi harus dijaga? Sedangkan di rumah saya nasinya nggak dijaga sama ibu, kan nggak bisa kabur, nggak ada kakinya. Kalau misalkan nasi ada kakinya, mungkin orang tempe juga ikut. Nasi mau kemana ikut?
warung nasi karena saya bosan gitu. Bayangin 1 tahun 2 bulan karyawannya cuma saya doang, gak ada teman ngobrol, teman main karambol. Sedangkan kalau di kafe-kafe lain itu ada teman ngobrol, teman main lato-lato. Tapi setelah saya pikir di warung nasi siapa yang mau diajak ngobrol coba? Masa iya nasi diajak ngobrol? Kalau nasi bisa ngomong enak gitu. Nasi, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Am. Gimana kabar teman? Alhamdulillah baik nasi. Nasi udah makan belum? Udah Am, tadi makan sama nasi. Saya jomblo. Ya, saya jomblo ya. Karena cewek zaman sekarang standarnya muka cowok Korea. Sedangkan saya standarnya muka cowok orang Pakembangan. Cewek mandang fisik itu bullshit. Iya, cewek sukanya cowok yang ganteng, apalagi ganteng dan kaya. Sedangkan saya miskin. Teh yang di belakang teh. Teh. Ya yang ini. Teh. Yang tengah. Teh. Pilih anjing. Target baru. Teh. Mau sama saya? Mau? Jangan deh teh. Udah punya suami. Jangan. Jangan deh teh. Gagal. Beri saya aja presenter. Salah. Tandaan A. Tahu kan? Aduh, siapa lagi? Ada lagi cewek loh ya sih. Ada. Tahu kan artis stand komedian Marcel Media Widianto? Jelek. Tapi kaya. Dapetin sharing gampang. Sedangkan saya mau dapetin sharing sakit ayahnya. Jujur, selain mantan penjagawan nasi, saya juga pelatih pramuka. Saya heran, kenapa anak pramuka suka diledekin jarang mandi? Padahal saya juga jarang mandi. Iya. Ya, saya tuh di seluruh dunia ini, saya berharap ada yang menerima saya apa adanya. Tapi kemungkinan yang menerima apa adanya itu cewek Afrika. Saya kebayang kalau cewek Afrika menerima saya udah nikah, disuruh bapaknya, suaranya nasi lagi ya. Bahasa Afrika gimana sih? Afrika? Udahlah, bahasa asli aja. Mandi jerapah. Ya, mandi jerapah. Keramasin rambutnya, pakai pektin, nyikatin giginya, pakai sikat WC. Nggak kena aja. Terakhir. Jujur, saya kalah dari Pak Uji. Iya, jujur. Soalnya yang udah keduluan itu saya, bukan nomor. Tapi karena ilham, salah, barengan, bukan. Saya tuh yang duluan, chattingan. Tapi akhirnya jadi yang sama Pak Uji. Saya mau satu kaset, diguk. Sekian saya terima kasih.
yang akan masuk sebagai opener juga Betul. dari babak callback ini. Betul. Oke. Dan yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi opener di Komisiku 2023 spesial persembahan Zil, Foto dan Nona Ringan selamat pada setelah pariwara berikut ini. Ya, mulu aja. Ini kalau di YouTube bisa di skip ini. Oh gitu ya. Selamat kepada dua tiga Albiano. Ternyata materi orang jelek membawanya kepada menjadi opener. Luar biasa sekali. 2023 Persembahan dari Zil Foto dan Nona Ringan. selamat. Sebetulnya nggak selamat sih ya. Selamat lah, selamat. Untuk posisi ketiga Ambil oleh dengan poin 140 berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ato. Silakan untuk menonton. Ada dua orang. Ada Siapa dua orang. yang akan mendapatkan the first winner dengan nilai tertinggi. Nilainya tipis-tipis sebetulnya. Nilainya tipis, beda dikit. Beda dikit. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara pertama Juara pertama Komisiku 2023 spesial persembahan. dari Zil Foto dan Nona Ringan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Chris Dixon. Oke. Selanjutnya kami persilakan untuk Dewan Juri mungkin untuk dapat naik berfoto bersama.